Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang distribusi binomial yang beranggotakan Erdi Nugraha, Indri Regina Skiver, Siti Nur Anissa. Pendahuluan. Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat keluaran atau outcome, yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal Q sama dengan 1 min P. Slide selanjutnya yaitu materi pokok distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam jumlah percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki peluang. Dalam artian lain, BI dalam kata binomial berarti 2, yaitu dalam setiap percobaan atau kesempatan hasil yang mungkin muncul hanya 2, yaitu berhasil atau gagal. Eksperimen berhasil atau gagal disebut juga percobaan Bernoulli. Distribusi binomial digunakan untuk data diskrit, yaitu bukan data kontinu yang dihasilkan dari eksperimen Bernoulli, mengacu kepada matematikawan Jacob Bernoulli. Seperti peristiwa pelemparan mata uang atau koin yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli, dan hasil dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binomial. Slide selanjutnya yaitu secara formal suatu eksperimen dapat dikatakan eksperimen binomial jika memenuhi 4 persyaratan. Persyaratan pertama adalah banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap dalam kurung fixed number of trial. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil, sukses dan gagal. Tidak ada daerah abu-abu. Dalam praktiknya, sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Misal, lulus dalam kurung sukses, tidak lulus dalam kurung gagal, setuju dalam kurung sukses, tidak setuju dalam kurung gagal, barang bagus dalam kurung sukses, barang sortiran dalam kurung gagal, puas dalam kurung sukses, tidak puas dalam kurung gagal. Yang ketiga yaitu probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Dan yang keempat yaitu eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Dalam artian, satu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Slide selanjutnya yaitu untuk membentuk suatu distribusi binomial diperlukan 2 hal, yaitu yang pertama, banyaknya atau jumlah percobaan kegiatan. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian, baik sukses maupun gagal. Rumus distribusi binomial adalah sebagai berikut. P besar buka kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung, sama dengan kombinasi N dan X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana kombinasi N dan X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial, dan Q sama dengan 1 min P, di mana N sama dengan banyaknya ulangan, X banyaknya keberhasilan dalam pebah acak X, P adalah peluang berhasil pada setiap ulangan, Q adalah peluang gagal, di mana 1 min P pada setiap ulangan. Slide selanjutnya adalah kasus 1 dari distribusi binomial. Udin adalah seorang pimpinan perusahaan yang mendapat laporan bahwa rata-rata kerusakan produk tahun ini sekitar 0,6%. Jika Udin akan mengambil 5 sampel produk, carilah kemungkinan satu produk yang rusak tersebut. Diketahui X sama dengan 1. X itu adalah jumlah peristiwa keberhasilan. N-nya itu adalah 5. N itu adalah jumlah peristiwa. P-nya adalah 0,6. P itu adalah kemungkinan keberhasilan produk yang rusak.
Q-nya itu adalah 0,4. Q itu adalah kemungkinan keberhasilan produk yang baik. Cara mencari Q adalah 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Langsung kita masuk ke rumus. Px sama dengan n faktorial per tutup kurung n dikurang x faktorial dikali x faktorial p pangkat x dikali q pangkat n dikurang x. P sama dengan 5 faktorial per tutup kurung 5 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 5 dikurang 1. Hasilnya, jadi kita ambil dari 5 faktorial atas itu diambil dari 5 kali 4 faktorial. Jadinya 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1, kita coret 4-nya, jadinya 5 per 1 dikali 0,6 dikali 0,4 pangkat 4. Kenapa 0,4 pangkat 4? Karena 0,4 pangkat 5 dikurang 1-nya itu jadi 0,4 pangkat 4. Jadi hasilnya 5 dikali 0,6 dikali 0,0256, hasilnya 5 dikali 0,01536. Kenapa? Karena kita kali terlebih dahulu 0,6 dikali 0,02556, jadinya 0,01536. Jadinya 5 dikali 0,01536 sama dengan 0,0768, lalu kita bulatkan menjadi 0,077. Studi kasus yang kedua adalah probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di Puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah: yang pertama, kita mencari nilai P, Q, N, dan X-nya. Lalu kita masukkan ke rumus distribusi binomialnya. Jika semuanya sudah diketahui, nilai P-nya sama dengan 1/5, Q sama dengan 4/5, N sama dengan 4, X atau R sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke rumus distribusi binomial, yaitu P sama dengan kombinasi N dan R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N min R. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu kombinasi 4 dan 3 dikali P pangkat R, nilai P-nya sama dengan 1/5 dipangkat dan R, yaitu pangkat 3, dikali Q-nya adalah 4/5 pangkat N min R, yaitu 4 dikurangin 3. Jadi 4/5 dipangkatkan 4 min 3. Selanjutnya 4 faktorial dikurangin 4 min 3 dikali 3 faktorial dikali 1/5 pangkat 3 dikali 4/5. Lalu kita hitung 4 dikali 1/25 dikali 4/5 sama dengan 16/625. Sudah kita hitung hasilnya 0,0256. Jadi peluang dari 3 dari 4 bayi belum diimunisasi adalah 0,0256. Dalam kasus ketiga, yaitu sebuah koin dengan sisi angka dan gambar dilempar undi sebanyak 8 kali. Peluang muncul sisi gambar sebanyak 2 kali adalah... Nah, untuk menjawab soal berikut, kita harus mengetahui dulu jumlah percobaan atau N, jumlah kesuksesan dari jumlah percobaan atau X,
peluang sukses atau P, dan peluang gagal atau Q. Nah, untuk peluang gagal ini diperoleh rumus yaitu 1 dikurang peluang sukses. Nah, langkah selanjutnya diketahui N-nya adalah 8, X-nya adalah 2, P-nya adalah setengah, dan Q-nya adalah 1 dikurang setengah yaitu setengah. Dan dimasukkan dalam rumus Px sama dengan N faktorial dibagi N dikurang X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Lalu diperoleh 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 6, yaitu diperoleh 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 2 dikali 1. 6 faktorial atas bawah bisa dicoret, lalu dikali setengah, pangkatnya bisa tambahkan 2 ditambah 6. Lalu diperoleh 8 dikali 7 per 2 dikali 1 dikali setengah pangkat 8. 8 kali 7 itu 56, 2 kali 1 2. Dan hasil dari setengah pangkat 8 yaitu 1 per 256. Lalu diperoleh 56 dibagi 2 yaitu 28 dikali 1 per 256 yaitu 28 per 256. Sama-sama bisa dibagi 4 yaitu diperoleh 7 per 64 atau 0,109735. Jadi peluang muncul sisi gambar sebanyak 2 kali adalah 7 per 64 atau 0,109735. Kesimpulannya adalah BI dalam kata binomial berarti 2. Hal ini merujuk ke setiap kali percobaan atau kesempatan, hasil yang mungkin muncul hanya ada 2. Pertanyaan yang biasanya muncul adalah kapan kita bisa menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial. Jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat di bawah ini, maka ketika menghitung peluang kejadian tersebut terjadi, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan peluang dari distribusi binomial. Percobaan dilakukan sebanyak n kali. Setiap kali percobaan mempunyai 2 hasil kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan yang sama. Hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Dalam kurung saling independen. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.